dia rawat. Pagi-pagi dia masak air, bubur, dia ketok pintu kotanya, "Om, yo masih hidup." Kan dia cek tuh, dia harus cek ini orang ke mana. Bisa? I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Jangan ada dusta di antara ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Benar-benar yakin? Betul, sudah siap? Kalau saudara mau jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko, duduk di situ, tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi tetap mau jadi orang Samaria kok? Mau? Yang di sebelah sini mau? Sedih saudara tidak mau ini. Yang sebelah sini mau? Yang sebelah sini mau? Yang persekutuan doa 19 tahun mau? Yakin? Terlalu yakin? Betul. Yakin. Oke. Baik saudara, kisah ini dimulai dari sebuah
Pertanyaan seorang ahli Taurat, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Supaya perumpamaan ini juga sekaligus dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Ketika dia bertanya begitu, Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus bilang, jawabanmu itu benar, bisa buat Nabi bikin sudah. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bilang begini, dan siapakah sesamaku manusia? Lantas Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di sini ada yang pernah jalan dari Yerusalem ke Yeriko? Belum. Berarti biar diam-diam, pelan-pelan kita ikuti. Jalan dari Yerusalem Yeriko itu tidak terlalu jauh. Jalannya itu kira-kira 30 km. Tapi dia jalan menurun yang berliku-liku, berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada rumah di sekitar situ, dan yakin kalau kena rampok di situ pasti tidak akan ada orang berani tolong. Tapi tiba-tiba ada satu orang lewat situ. Entah dia ada pikiran atau ada masalah, yang pasti dia lewat situ. Dia bukan saja dipukul, dia dirampok, dia hampir mati oleh karena dia dipukul itu. Berdarah-darah, hampir mati. Lantas datanglah seorang imam. Ini imam tolong kau tidak? Imam tolong kau tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh? Imam apa kok ada orang sakit tidak tolong? Aduh, itu imam karena. Tapi juga jangan cepat, saudara. Kenapa? Imam di Bait Allah waktu itu sangat banyak. Ada orang ditabiskan jadi imam, dan dalam antrian pelayanan hampir-hampir tidak dapat pelayanan seumur hidup. Katakanlah ada satu imam, dia baru saja mau dapat pelayanan. Dalam perjalanan menuju tempat itu, ke Bait Allah untuk melayani, dia ketemu satu orang yang terluka oleh karena dirampok. Kalau saudara imam itu pilih mana? Pilih pelayanan atau tolong orang itu? Pilih mana? Pilih mana? Yang persekutuan doa pilih mana? Pilih mana? Masalahnya kalau imam ini dia sentuh ini orang punya darah, apalagi kalau itu orang mati, dia kemudian disebut najis dan dia tidak boleh masuk dalam pelayanan. Pilih mana? Saudara pilih mana? Saya lihat saudara pusing ini. Yang persekutuan doa 19 tahun pilih mana? Pilih? Kalau saya pendeta Yandi itu ya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, saya pasti tolong, saya yakin sendiri. Tapi kalau dia nenek tua, pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi yang Samaria dong tetap mau, mantap yang mau jadi Samaria. Yang persekutuan doa masih mau tetap jadi Samaria kok? Masih? Saya lihat saudara hilang ini. Wah, oke. Setelah imam itu datang lagi seorang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Ini orang Lewi dan orang ini dipisahkan secara khusus. Karena aktivitas orang Israel di Bait Allah itu cukup tinggi. Mereka melakukan banyak ritual sepanjang hari. Karena itu Bait Allah harus selalu dalam keadaan baik. Karena itu orang Lewi dipilih untuk tanggung jawab itu. Dalam perjalanan untuk diurus Bait Allah supaya Bait Allah tetap baik ini, ada satu orang terluka dan butuh pertolongan. Kalau saudara orang Lewi itu tolong atau siap Bait Allah? Kalau saudara orang Lewi itu pilih tolong atau siap Bait Allah? Pilih mana? Pilih mana? Oh, ini kekar mana kuahnya gitu. Lalu orang Lewi ini tolong kau tidak? Orang Lewi ini tolong kau tidak?
Tidak, makanya saudara juga tidak suka jadi orang Lewi itu kan. Ya, sekarang datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong kau tidak? Tolong kau tidak? Berarti dia orang baik kau tidak? Makanya saudara rindu jadi orang baik itu toh. Saudara rindu juga tolong orang. Tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara, kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu dia pun masalah. Kenapa? Samaria itu sesungguhnya kalau kita hitung keturunan, dorang satu keturunan dari Yakub. Tetapi setelah Salomo mati, terjadi pertengkaran di antara saudara. Siapa yang akan menggantikan tata Salomo? Oleh karena pertengkaran itu serius, mengalami sebuah masalah di dalam keluarga dan kemudian perang saudara. Mereka tidak main-main. Mereka terpecah menjadi dua. 10 suku di utara yang kemudian disebut Samaria, dan tinggal 2 suku di selatan. Saudara, perang itu tidak main-main. Kalau apa yang sudah disentuh oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Wah, ini kan mana ini? Sekarang saudara, untuk sesuatu yang baik saudara rela dibenci kok. Kenapa suara mulai hilang? Kan ini refleksi 19 tahun ini. Untuk sesuatu yang baik rela dibenci, rela tidak disukai oleh keluarga. Tapi kan arisan belum selesai. No. Tapi saudara rela, Oke. Siap jadi orang Samaria? Siap. Kuat sedikit, siap. Sesuatu yang baik rela dibenci, rela tidak disukai oleh keluarga. Tapi kan arisan belum selesai. No. Tapi saudara rela, Oke. Siap jadi orang Samaria? Siap. Kuat sedikit, siap. Saya tidak dengar. Siap. Saudara lihat 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria itu. 1, ini orang Samaria ini, dia ambil anggur dan siram di luka-luka orang itu. Harapannya alkohol pada anggur itu akan membunuh itu kuman-kuman virus-virus supaya itu luka cepat sembuh. Rupa-rupanya ini orang Samaria ini jalan di mana-mana dia bawa anggur ini. Di sini ada yang jalan di mana-mana bawa anggur? Ada kok? Siapa pun suami coba angkat tangan. Dia jalan di mana-mana bawa anggur. Ada kok? Dia paham apa? Yang jalan di mana-mana bawa anggur tuh kemungkinan besar dia keturunan Samaria dia. Oke, saudara, dia ambil anggur, dia siram di luka-luka orang itu. Mantap kok? Mantap. Setelah anggur itu, dia ambil minyak. Minyak ini kemungkinan besar minyak zaitun, karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit agak pedis. Paling dia begitu Tidak mungkin dia bilang makanya jangan jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Dia kerja halus betul-betul. Saya mau tanya saudara, yang mau jadi Samaria bisa lakukan 2 hal itu? Bisa? Bisa? Mantap. Ketiga, lalu dia ambil kain, dia balut di luka-luka orang itu. Setelah dia bersihkan pakai anggur dan dia oles minyak di situ. Dia pasti ikat dengan baik. Bisa? Yang mau jadi Samaria bisa? Yang persekutuan doa bisa? Atau kita berdoa saja? Rawat kok berdoa saja? Oke, lewat yang keempat. Saya harus pakai tekanan 4. 4 ini pakai bahasa Sabu bilang, pakai bahasa Alor bilang. Oke. Yang keempat, ini orang Samaria ini ambil ini orang yang terluka, dia muat di atas, dia pun keledai tunggangannya.
Ini berat. Saya merenungkan bahan ini berkali-kali. Dulu ada Innova, pick up, ojek, Grab. Lalu don jalan piman mana pakai apa? Pakai. Berarti ini dorang punya kendaraan tunggangan, nombong kendaraan, betul? Kenapa saya renungkan ini lama, saudara? Saya ini kalau bawa mobil di Kupang atau Pisoe, Piatambua, kalau ketemu orang terluka, ketemu orang celaka, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong, saya pendeta tolong. Tapi itu pertolongan tuh biasa jadi masalah kalau pas tolong habis. Sementara kita rame-rame di masyarakat, tiba-tiba ada yang lihat saya agak lama, itu mulai masalah. Kenapa? Karena sedikit lagi dia akan bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pu oto kok. Oh, itu saya pikiran itu. Saya mau tanya saudara, tolong jawab kuat. Kalau saudara ada oto, ketemu orang terluka di jalan, minta bawa ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Yakin? Saya mau kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Iya. Kalau saudara sudah ada oto, biasa bertingkat saudara. Amin kok. Apalagi dia bercuci habis, keset baru disikat habis, itu istri saya naik lepas sendal. Tapi yang Samaria dong bisa, bisa. Atau mulai ragu-ragu jadi Samaria? Tidak, tetap konsisten. Wah, kelima, setelah dia muat di atas ini oto ini keledai tunggangannya, dia bawa ke rumah penginapan. Saudara bisa kok? Ketemu itu orang celaka, itu orang susah, bawa dia pi Aston. Bisa? Bisa? Samaria bisa? Persekutuan doa bisa? Kenapa suara mulai hilang? Sulima ini dia bawa ke rumah penginapan, bisa? Woi, bahaya Keenam, dia bukan saja bawa ke rumah penginapan, tapi keenam dia begini, dan dia merawat orang itu. Dia rawat, bukan berdoa sah, dia rawat. Pagi-pagi dia masak air, bubur, dia ketok pintu kotanya, Om, yo masih hidup. Kan dia cek tuh, dia harus cek ini orang ke mana. Bisa? Suara kehilang ya. Masih bisa? Yakin? Persekutuan doa bisa? Oke, yang ketujuh terakhir. Ini orang ambil 2 dinar, bayar kepada pemilik penginapan. Dia pesan, dia bilang begini, urus itu orang sehabis-habisnya. Kalau nanti yang kau belanjakan dan lebih dari yang saya kasih, tenang saja, nanti saya pulang saya ganti. Saudara, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau dia bayar 2 dinar, berarti upah kerja selama itu kasih di orang susah. Bisa? Saya lihat ke saudara mulai menjauh ini. Uang keuntungan, uang perjalanan, uang apalah begitu untuk 2 hari. Bisa kasih orang susah? Kayak muncul mah hilang-hilang. Bisa? Betanda Jangan omong sampai di uang 2 dinar, yang tangguh persembahan lewat saya separuh begini 2 dinar. Tapi bisa tetap bisa aman kok. Oke, baik.